sekarang di sini saya sebagai host bernama Dera Adani Putra ingin menanyakan gitu, apa sih nama dari grup kalian gitu sekarang? Nama grup kami itu namanya 3M. Nah, kenapa kami ngambil 3M itu? Pertama, pembuat itu ada 3 orang yang bernama A, yaitu ada Agung, Aditya, dan Albert. M itu nama saya sendiri, Maruli. Jadi terbentuk namanya 3M. Oh, berarti dari nama-nama dari kalian sendiri. Iya, jadi inisial sendiri. Nah, Campuran lah. ini kan kita ngebuat ini juga untuk mata kuliah enter engineering nih. Iya. Berapa sih usaha yang ingin kalian jalankan? Ada berapa macam? Pertama tuh kan kemarin itu belajar sendiri suruh kami membuat 2 ya. Satu kan ada untuk KBMI, satu lagi untuk menghasilkan. Nah, yang satu itu ada namanya otak telur atau disebut namanya olor. Satu lagi namanya daftar. Nah, Saya belum etis kalau kita nggak ngelanjutin tanpa kenalan dan susunan kalian dan sih kayak boleh nggak sih kenalin dulu gitu? Oke, siap. Nama saya Mario Daniel sebagai CEO. Nama saya Albert sebagai admin. Nama saya Agung sebagai produksi. Nah, itu lagi kurang lengkap karena kelompok kami namanya Arif Dikaidin itu dia sebagai marketing, dia datang karena lagi memberikan podcast ke orang-orang lain gitu. Oh, lagi berhalangan hadir. Nah, kan dari suatu usaha nih pasti ada modal kan, ada biaya awal. Kalau boleh tahu nih berapa sih modal usaha kalian? Untuk olor itu sendiri kita bisa plus minus tuh 300.000 ya untuk modal sendiri, modal awal. Dan untuk daftar kan kita punya software sendiri, kita punya laptop, jadi kita paling cuma memakai printer sama data sendiri. Tapi untuk drafter sendiri itu biaya yang kita keluarkan itu diminimalisir lah. Sebisa mungkin tidak keluar biaya. Nah, kan tadi kita menyinggung olor ya. Yes. Saya sendiri itu belum tahu olor itu apa sih. Oke. Saya itu belum. Olor itu otak telur. Kenapa kami sebut olor tuh? Karena yang saya tahu itu semakin menarik suatu nama produk, semakin banyak orang-orang untuk membeli. Jadi daripada kita ngambil nama otak telur aja lah, apa sih gitu kan? Orang bakal makanan biasa. Coba nggak ngambil olor. Apa nih olor nih? Pasti nggak bakal ada yang ngambil gitu. Beli gitu. Terus strategi marketing juga yang bisa dibilang lagi. Iya. Bisa dibilang. Terus sasaran konsumennya seperti apa gitu? Dan di mana kalau misalnya mau membuat produk olor ini? Oke, untuk sasaran konsumen sendiri, pertama yang benar-benar tajik itu anak-anak SD, usia rentan 8 sampai sekitar 15 tahunan ya. Tapi interval yang kita ambil bisa nyampe usia lansia, karena makanan-makanan seperti itu nggak bakal ada matinya, nggak bakal ada orang nggak bakal stop mau makan gitu loh. Nah, terus harga nih, kan buat anak SD berapa sih harga yang pengen kalian tawarin? Mungkin relatif ya untuk harga-harga di Tangerang Selatan itu sendiri ya. Untuk makanan-makanan sendiri tuh paling kecil sih yang saya cari sendiri tuh sekitaran harga 2000-an. Tapi mungkin kita menjual tuh dengan harga 1.500 lah. Oh, berarti kalian naruh harga di bawah pasar biar banyak yang tertarik juga. Nah, harga pas sendiri ini semakin banyak misalkan nih itu bisa berturun juga tergantung konsumen sendiri mau beli berapa. Misalkan dia beli 10 bisa kita kurang misalnya 5 perak atau berapa ribu gitu. Jadi kasih diskon lah berarti gitu. Itu juga jadi marketing kami sendiri. Semakin banyak mereka beli itu semakin Ada kortingannya. iya semakin ada kortingannya lah. Nah, kenapa kalian ingin menjual olor? Nah kalau untuk olor sendiri kan kalau yang saya cari-cari itu modalnya itu begitu banyak. dikit, tidak terlalu melar lah masalah modalnya. Terus mudah dibuat, terus penjualnya juga belum terlalu banyak. Soalnya kan kalau di penjual-penjual lain itu hanya otak-otak crispy atau semacamnya. Kalau untuk otak-otak telur itu sendiri itu masih dikit ya. Jadi kita mencari yang peluangnya itu masih dikit ya. Peluang masih banyak ya? Sedikit lah. Oh iya. Iya. Jadi yang makanya yang biasanya sedikit, Iya. belum makin banyak ya. Iya. Nah, terus kan usaha kedua kalian drafter ya? Iya. Kenapa memilih drafter? Nah kan di awal kita sudah jelaskan nih. Untuk drafter sendiri itu kita biayanya itu bisa dibilang nggak ada karena kita memakai komputer sendiri atau laptop sendiri. Nah untuk
masalah untuk nanti PDF atau itunya kan bisa pakai flash disk. Kalau untuk cetaknya itu bisa pakai printer kita sendiri juga. Jadi meminimalisir harga lah. Jadi kan ada Oler, ada Drafter ya. Ya. Gimana sih cara promosinya tuh? Apa yang kalian lakukan? Paling kita promosinya bisa lewat sosial media berupa Instagram. Terus juga kita untuk kalau mau ngirim berkasnya, file gitu untuk drafternya bisa lewat email gitu. Terus juga paling nanti ada websitenya gitu sih, untuk sama lewat mulut ke mulut gitu untuk pemasarannya. Terus sasarannya kan tadi kan dibilang kan pengen ngirim email, berarti sudah sasarannya dong. Sasaran kalian itu siapa di dalam bidang drafter ini? Nah, untuk bidang daftar ini kan kalau sasaran kita itu mahasiswa-mahasiswa yang ibarat katanya itu malas untuk mengerjakan tugas-tugas semacam gambar rekayasa atau gambar teknik gitu. Kita mencari itunya tuh di situ. Karena kalau untuk perusahaan-perusahaan itu kan kita belum memiliki lisensi. Nah, kalau untuk lisensi sendiri kan kita belum ada kepelatihannya. Jadi hanya sebatas kita bisa mengajarkan apa yang kita bisa. Jadi bukan untuk usaha yang bisa diteruskan seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita teruskan dan sampai usaha kita itu menjadi usaha resmi. Berarti ingin menambah lisensi kalau misalkan bisa. Betul sekali. Nah, kan usaha drafter, usaha Oler kan ini tadi kan sudah dibilang dari awal ini kan dimulai dikarenakan juga kita ada kewajiban yang sama kuliah. Tapi kalau misalkan selesai dia tidak lancar, apakah kalian ingin melanjutkan menjalankannya atau tidak gitu? Pasti kita mau jalan terus ya. Apalagi kan pembangunan Indonesia itu selalu naik selalu gitu. Namanya pembangunan nggak bakal pernah berhenti. Sama rezeki itu kita nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi nanti kita tambah besar, bisa jadi kita tidak melanjutkan. Ya mungkin tergantung. bisa melanjutinnya lagi untuk drafter gitu kan, mungkin dengan usaha drafter kan mungkin bisa makin terus. Jadi kalau ada banyak konsumen kita juga bisa lanjutin terus sih kemungkinan. Jadi kan udah disinggung nih masalah lisensi, masalah apa gitu kan. Harganya sendiri tuh kalau dari bidang drafter kan, karena kalau misalkan emang kalian sudah punya lisensi mungkin kalian yang dibutuhkan gitu. Tapi sekarang kalian belum memiliki lisensi. Berapa harga yang ditawar? Nah, oke. Untuk masalah harga drafter sendiri ya. Yang saya itu relatif harga tanpa lisensi sendiri itu sekitaran harga 2.000 ya. Tapi itu pun tergantung desain sendiri. Misalkan desain tambah banyak, misalkan tambah rumahnya tingkat 3, tingkat 4 atau tingkat 1, pasti ada harganya sendiri loh. Misalkan rumah tipe kecil gitu, tipe gimana ya, kayak tingkat 1 rumah BTN lah, itu bisa lah kita kasih harga seminimal mungkin bisa nyampe 2.000 lah, itu harga minimal kami sendiri. Nah, Intinya tingkat kesulitan dari itu sendiri sih. Kalau misalkan konsumennya dari itu pengen misalkan desain 1 lantai atau 2 lantai rumah gitu kan, jadi tergantung tingkat kesulitan lagi untuk rentang harganya gitu. Nah, selanjutnya kan target kita kan itu bukan perusahaan doang kan. Kalau perusahaan sendiri kan pasti inginnya yang resmi. Kita kan belum resmi ibaratnya gitu. Nah, target kita tuh sementara itu masih mahasiswa yang malas mengerjakan tugas gitu. Bisa dibilang seperti itu. Untuk gambar teknik atau masalah-masalah lainnya itu mungkin harganya bisa lebih murah dari yang ditawarkan di lainnya. Misalkan yang di lainnya itu menawarkan 200.000, kita bisa mengasih harga itu bisa 150.000 untuk sekali jadi. Paling sekian sih pertanyaan dari saya sebagai host. Yang saya ingin sampaikan, semangat menjalankan usaha yang kalian jalankan. Semoga lancar dan semoga kalau misalkan memang mempunyai keuntungan lebih, saran saya sih tetap dijalankan. Jangan bosan-bosan menanyakan saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.